Di sebuah desa terpencil, terdapat sebuah warung bakso yang terkenal dengan rasanya yang lezat. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa warung bakso tersebut memiliki cerita mistis di baliknya. Pada suatu malam, seorang pelanggan datang ke warung bakso tersebut. Ia memesan seporsi bakso dan duduk di salah satu meja yang paling terpencil. Ketika ia sedang menikmati hidangannya, ia mulai merasakan suasana yang aneh di sekitarnya. Cahaya lampu menjadi redup, dan suara bisikan samar-samar terdengar di telinganya. Tanpa sadar, pelanggan tersebut melihat sosok hantu melintas di depan matanya. Sosok itu tampak seperti seorang wanita tua dengan wajah pucat dan mata yang sayu. Ia tersenyum melihat pelanggan yang terkejut. Ketika pelanggan tersebut mengumpulkan keberanian untuk bertanya tentang sosok hantu tersebut, pemilik warung bakso muncul dan memberitahunya bahwa wanita itu adalah arwah penjual bakso asli yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Meskipun dia telah tiada, namun arwah penjual bakso tersebut masih berkeliaran di warung untuk menjaga cita rasa khas dari baksonya. Suara-suara samar terdengar di udara, dan tiba-tiba saja tercium aroma bunga yang harum. Pelanggan itu semakin merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di warung bakso ini. Ia memutuskan untuk memanggil pemilik warung bakso, seorang nenek yang sudah lama mengelola tempat tersebut. Nenek datang dengan wajah pucat dan tampaklah raut kecemasan di matanya. Ia mengaku bahwa warung bakso ini memang memiliki cerita mistis. Menurut cerita yang beredar, warung bakso itu dulunya menjadi tempat peristirahatan para pengembara. Namun, suatu ketika ada seorang pengemis tua yang datang dan mencuri uang dari kotak amal yang digunakan oleh pemilik warung. Karena perbuatannya, pengemis tersebut dikutuk dan arwahnya kini berkeliaran di warung bakso, tidak bisa berpindah ke alam baka. Pelanggan yang merasa tegang dan ingin segera pergi, melihat arwah pengemis tua itu muncul di sudut ruangan. Arwah itu tampak gelap dan bersinar dengan warna-warna aneh. Ia mencoba menatap pelanggan dengan tatapan yang memancarkan kebencian dan penyesalan. Takut dan gemetar, pelanggan itu segera membayar dan meninggalkan warung bakso dengan cepat. Sejak itu, dia tidak berani menginjakan kaki di dekat tempat itu lagi. Cerita tentang warung bakso berhantu ini menjadi topik pembicaraan di desa. Banyak orang yang penasaran dan ingin melihat sendiri fenomena mistis di sana, tetapi hanya sedikit yang berani menghadapinya. Warung bakso itu tetap menjadi misteri dan tempat yang menyeramkan bagi mereka yang tidak berani menguji keberaniannya. Ternyata pemilik sebelumnya memiliki ilmu hitam. Ia menggunakan bahan-bahan yang gelap dan mengorbankan nyawa manusia untuk mendapatkan kekuatan supranatural. Setelah kematiannya, warung itu menjadi terkutuk dan hantunya masih berkeliaran di dalamnya. Nenek bercerita bahwa seringkali saat menjelang tengah malam, suara gelak tawa jahat terdengar di dapur dan perlengkapan warung bergerak dengan sendirinya. Terkadang, pelanggan melihat bayangan tak kasat mata yang melayang-layang di sekitar warung. Namun, meskipun warung itu berhantu, nenek itu berusaha menjalankan bisnis dengan baik. Ia mengatakan bahwa hantu-hantu itu tidak akan menyakiti siapapun selama mereka tidak mengganggu atau mencoba melihat ke dalam dapur ketika pelanggan tidak ada. Pelanggan yang mendengar cerita ini merasa gemetar namun penasaran. Ia memutuskan untuk tetap melanjutkan makan baksonya dengan hati-hati. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Jangan pernah kembali lagi." Terkejut, pelanggan itu melompat dari kursi dan berlari keluar warung dengan nafas terengah-engah. Ia memutuskan untuk tidak pernah mengunjungi warung bakso tersebut lagi dan memberitahu orang-orang tentang pengalamannya. Sejak itu, warung bakso berhantu tersebut semakin terkenal di kalangan pecinta cerita horor. Meskipun banyak yang penasaran, hanya sedikit yang berani mencoba makan di sana. Dan warung bakso itu terus berdiri sebagai tempat legenda horor yang menakutkan, siap untuk melayani mereka yang berani menghadapi ketakutan mereka sendiri.